Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ikhwan fillah rahimakumullah, dimanapun antum sekalian berada, semoga kita semua senantiasa dalam rahmat, dalam keberkahan, dan juga dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala di segala aktivitas kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan fillah rahimakumullah, kita akan lanjutkan kembali kajian sirah nabawiyah, sejarah hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kali ini kita akan bahas tentang nasab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita simak bersama-sama. Ikhwan fillah rahimakumullah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia mulia yang dididik dan dibesarkan oleh Zat yang Maha Mulia sehingga memiliki akhlak dan kepribadian yang mulia, dan juga berasal dari garis keturunan yang mulia yang sudah tidak lagi diragukan kemuliaannya. Dalam satu hadis, Nabi SAW bersabda, "Kharajtu min nikahin walam akhruj min sifah." Aku dilahirkan dari pernikahan yang sah dan tidaklah aku dilahirkan dari perzinahan. Bahkan para ulama menyatakan bahwa nasab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini sangat terjaga. Dari mulai Nabi hingga ke Nabi Adam alaihissalam, tidak ada satupun dari mereka yang lahir dari perzinahan, melainkan mereka lahir dari pernikahan yang sah, yang sesuai dengan syariat di zamannya masing-masing. Nah, para ulama ini membagi nasab Nabi ke dalam 3 bagian. Bagian yang pertama dimulai dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hingga ke Adnan. Dan bagian ini telah disepakati para ulama. Lalu kemudian bagian yang kedua, yakni mulai dari Adnan hingga ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan di bagian kedua ini para ulama berbeda pendapat tentangnya. Dan kemudian bagian yang ketiga, yakni dimulai dari Nabi Ibrahim hingga ke Nabi Adam alaihissalam. Dan di bagian ketiga ini para ulama berselisih pendapat tentang kevalidannya. Adapun bagian yang pertama yakni sebagai berikut: Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir. Fihir inilah yang dijuluki Quraisy dan kemudian anak keturunannya dinisbatkan kepada beliau sehingga dikenal dengan sebutan suku Quraisy. Lalu kemudian Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Itulah bagian pertama dari nasab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang disepakati oleh para ulama. Kemudian bagian yang kedua yang dimulai dari Adnan hingga Nabi Ibrahim alaihissalam, yakni sebagai berikut: Adnan bin Humaisi bin Salaman bin Aus bin Baus bin Kimwal bin Ubay bin Awam bin Nashid bin Haza bin Baldas bin Yataf bin Tabiq bin Jahim bin Nahishi bin Makhi bin Aid bin Abqar bin Ubaid bin Addi'ah bin Hamdan bin Sinbar bin Yathribi bin Yahzan bin Yalhan bin Ar'awi bin Aid bin Daishan bin Aisar bin Afnat bin Alham bin Muqasir bin Nahith bin Zarih bin Sumay bin Mizi atau Muzi bin Iwadah bin Iram bin Qaidar bin Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Itulah nasab Nabi pada bagian kedua. Lalu bagian yang ketiga yang dimulai dari Nabi Ibrahim alaihissalam hingga ke Nabi Adam alaihissalam, yakni sebagai berikut: Ibrahim bin Tareh atau Azar bin Nahur bin Saruk bin Ra'u bin Falah bin Abir bin Syalah bin Arfakhsyad bin Sam bin Nuh alaihissalam, yakni Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian bin Lamik bin Matusyalah dan bin An-Nuh. Nuh ini ada yang mengatakan bahwa Nabi Idris. Kemudian Nuh atau Nabi Idris bin Yarid, kemudian bin Mahlail bin Qainan bin Anush bin Syith bin Adam alaihissalam. Itulah nasab Nabi pada bagian yang ketiga. Keluarga Nabi SAW dikenal dengan sebutan Bani Hashim atau anak keturunan Hashim.
Adapun nama Hashim ini diambil dari nama datuk beliau, yakni Hashim bin Abdul Manaf. Nah, karena itu kita akan sedikit bahas tentang Hashim dan juga beberapa keturunannya. Sebagaimana yang kita ketahui dari pembahasan sebelumnya, bahwa Hashim inilah orang yang terpilih untuk menjadi penanggung jawab atas siyaqah atau penyediaan minuman, dan juga rifadoh atau penyediaan makanan untuk jamaah haji dari keluarga Abdul Manaf ketika terjadi kompromi antara keluarga Abdul Manaf dan keluarga Abdul Dar dalam masalah pembagian wewenang antara kedua belah pihak. Nah, Hashim ini jugalah orang yang pertama membuat tradisi melakukan 2 perjalanan perniagaan bagi kaum Quraisy, yaitu perjalanan perniagaan di musim dingin ke wilayah Syam atau dikenal dengan Rihlatus Saif, dan perjalanan perniagaan di musim panas ke wilayah Yaman atau dikenal dengan Rihlatus Syita. Nah, kedua perjalanan tersebut disinggung di dalam Al-Quran, tepatnya di dalam surah Al-Quraisy. Dan diceritakan bahwa ketika beliau hendak melakukan perjalanan perniagaan ke negeri Syam, beliau ini sempat singgah di Madinah dan tinggal beberapa saat di sana. Dan saat di Madinah, beliau menikah dengan seorang wanita yang bernama Salma binti Amr dari suku Bani Adi bin Najjar. Dan setelah tinggal beberapa saat di sana, beliau pun melanjutkan perjalanan untuk berniaga ke negeri Syam. Dan sementara itu, istrinya ditinggal di Madinah bersama keluarganya, yang mana saat itu istrinya sedang mengandung dan kemudian nantinya akan melahirkan seorang putra, yang kemudian putra tersebut dikenal dengan nama Abdul Muthalib. Nah, saat Hashim bin Abdul Manaf ini berniaga ke negeri Syam, beliau pun wafat di sana, tepatnya di wilayah Gaza, dan dimakamkan pula di sana. Beliau ini memiliki 4 putra dan 5 orang putri. Keempat putra tersebut ialah Asad, kemudian Abu Soifi, lalu Nahdoh, dan Abdul Muthalib. Sedangkan kelima putrinya yakni Syifa, lalu kemudian Khalidah, dan Taifah, kemudian Ruqayyah, dan Jannah. Dan dari keturunan Abdul Muthalib inilah nantinya Rasulullah SAW lahir. Nah, itulah sekilas latar belakang dari Hashim bin Abdul Manaf yang merupakan salah satu datuk dari Rasulullah SAW. Ikhwan fillah rahimakumullah, di episode selanjutnya kita akan membahas sekilas tentang biografi dari ayah dan kakek Nabi SAW. Karenanya panteng terus channel ini, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Jika menurut Anda konten ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channelnya, share videonya, dan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian. Insya Allah kita bertemu di lain kesempatan. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.